Boys and Bestie, ketemu lagi kita. Tepuk tangan dulu dong. Baru melihat senjatanya nyala sekarang ya. Ya, karena di hadapan Karama ini tidak ada yang harus dibasmi dengan senjata ini, jadi Karama matiin dulu supaya hemat energi sesuai dengan himbauannya PLN lewat lagunya yang terbaru. Udah pernah dengar? Hemat energi PLN rugi. Oke, kita matiin dulu senjata ini. Oke. Titip dong, tadi saya dituntun oleh siapa ya namanya? Nah ini titip. Ya. Ntar jual di Shopee ya. Oke, di sini ada kelas 7. Apa aja B, C, dan oke, kelas 8-nya? A, B, oke. Karama mau denger dong. Hello boys. Yang cowok. Nah, yang cewek sekarang. Hello bestie. Tepuk tangan dulu dong. Kemarin kita sudah ada sesi oke banget ya, tapi emang kalau di lapangan tuh rame banget. Jadi hari ini kita sesinya lebih keren lagi. Kemarin Karama bilang apa? Kita harus sukses, ada resep-resepnya jadi orang sukses. Tapi jadi orang sukses itu tidak gampang, boys and bestie. Ya, susah banget. Ini di hadapan Karama ada teman-teman yang luar biasa. Cewek dan cowok dari SMPN 65. Oke. Kalian sedang berhadapan dengan seorang tunanetra. Apa artinya tunanetra? Tidak bisa melihat. Karama mau tanya dong, pernah nggak sih ketemu sama tunanetra atau orang buta? Kalau ketemu, rasanya gimana? Kesian gitu ya? Ya Allah gitu. Ya, pekerjaannya apa sih biasanya kalau orang buta itu? Tukang? Mbak, kamu nggak? Kamu namanya siapa nggak? Siapa? Risa. Risa, hobinya apa Risa? Membaca novel. Oke, kita doakan Risa menjadi penulis novel. Oke. Orang buta balik lagi, pekerjaannya biasanya tukang pijit. Ya. Tukang apa lagi? Tukang kerupuk langganan. Tukang kerupuk. Apa lagi? Ada yang habis Quran nggak? Ada. Yang jago nyanyi? Ada juga. Nah sekarang Karama tanya lagi nih, orang yang tidak buta ada nggak yang jago nyanyi? Ada nggak yang habis Quran? Yang jualan kerupuk sama jadi tukang pijat ada nggak? Berarti nggak ada bedanya antara orang yang buta dengan orang yang tidak buta. Nah kemarin Karama baru sempat cerita nih, kerjaan yang Karama apa sih gitu? Apa cuma ngomong-ngomong doang di depan gini gitu? Jadi Karama kepengen banget bisa sharing sama teman-teman pekerjaan Karama. Oke, yang pertama adalah Karama saat ini aktif sebagai trainer tunanetra. Ya, trainer tahu ya, trainer itu pelatih, bahasa kerennya motivator gitu ya. Cuma kita menyebutnya trainer. Kenapa Karama bilang trainer? Karena Karama suka main Pokemon Go. Ya, kalau sekarang mainnya Block and Go. Oke. Ya, trainer tunanetra. Kemudian Karama menjadi fasilitator di ruangguru.com di cabang Jakarta Timur. Pekerjaan yang lain, mainin pedang gue. Kayaknya gak tahan itu punya lain gitu. Gua tes aja lagi. Kepo. Iya, nggak apa-apa. Biasanya ngeliat pentungan polisi sih merah gitu kan ya. Nah, pekerjaan yang lain, alhamdulillah Kak Rama saat ini menjadi penulis buku, sudah menerbitkan 12 buku. Ya. Nah, sekolah. Ini Karama tamatan apa nih? Oke, Karama kasih tahu. Saat ini Karama alhamdulillah sudah menyelesaikan S2, jurusannya itu Magister of Science. Jabatannya ya. Oke, Karama minta izin dulu ke komputernya Karama ya. Tadi ada di sebelah mana? Ini ruangan gelap banget sih soalnya ya. Emang Karama yang bisa ngeliat gitu, makanya.
Oke, ya. Ya, oke. Ini ya. Jadi ini apanya? Oh, gitu ya. Oke, sebentar. Kakak periksa dulu. Oh, bisa. Ini bisa dulu nggak nih? Oh, bisa ya. Oke lah, kita duduk dulu ya. Maaf nih, volumenya nggak. Ada suaranya nggak, Pak? Ada. Oh, belum di. Oke, jadi ada yang tahu nggak bagaimana seorang buta ini bisa mengoperasikan komputer? Bayangin aja, laptopnya di sono, keyboardnya di sini. Nggak lihat layar lagi. Kita kira gimana? Ya. Magic. Lo pikir gue Genshin Impact kali? Kita banyak Budiah yuk, gue tau nggak Bu Genshin Impact Bu? Agak tahu ya. Tepuk tangan dulu buat kagak tahu. Oke. Ya, tapi Kak Rama mau tanya juga nih buat teman-teman biar adil. Ada nggak yang tahu Edward itu apa? Nggak tahu. Tepuk tangan juga. Oke. Jadi orang buta seperti Kak Rama bisa mengoperasikan komputer ini karena dipasang aplikasi yang disebut pembaca layar atau screen reader. Jadi fungsinya itu untuk mengubah teks menjadi suara. Mungkin Kak Rama bisa demoin ya. Ini Kak Rama akutin dulu untuk. John, this will cancel all transfers in progress. Dialog. Yes button to activate press R. The date. Date. The phone test. Digital. 99998. Oke. Ada nyamuk. Kepok aja masuk kok. Oke. Jadi Kak Rama akan coba kurangi kecepatannya ini karena cepat banget ya. Windows 10 desktop. Slower. Recycle bin. Audacity. JAWS 2022. Microsoft Edge 5 of 11. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau Kak Rama baca buku gitu, pelajaran IPA adalah kayak gitu, suaranya kayak gitu. Nah, bagaimana kalau mengetik? Kita lihat seberapa cepat orang buta itu bisa mengetik. Kita akan buka Windows R. Run dialog. Type the name of program. Folder document. W network. N-O-R. E network. Folder release. lo ngeledekin gue ya? Lo bilang gue ngetik asal. Pulang gue tungguin lo di depan lo ya. Oke. Nah, ngeledek ya. Nanti ya kita lihat bersama. Boleh pegangin dulu nih. Gue kesel banget nih, mana siapa namanya ini ya? Bapaknya siapa bapaknya? Bapaknya Kurdi ya? Nih ya. Lihat nih ya. Yang Desti lihat juga dong. Pokoknya yang mau e-fallback kirim dem ke saya. Kirim dem ke saya. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara tunanetra itu menulis. Terus
Kira-kira Kak Rama ini sudah punya istri atau belum? Oh, dari mana? Oh, coba kita lihat ya istrinya Kak Rama kayak gimana sih? Wih, cantik banget. Belum. Bentar ya, dulu ya. Ya, namanya Gisio Octaviana, panggilan sayangnya Hinata. Anaknya. Foto anaknya. Wah, mau kaget nih gini-gini nih. Ya, jadi ini adalah istrinya Kak Rama ya. Jadi kayak gitu backgroundnya. Kalau kemarin di lapangan kan nggak ada layar ya. Jadi sekarang Kak Rama bisa cerita sama teman-teman. Oke, kemarin kita bahas bagaimana caranya menjadi orang sukses. Tapi tadi banyak yang bilang, Kak, jadi orang sukses itu nggak gampang. Emang bener. Kenapa? Ada banyak tantangan, hambatan, dan satu penyakit yang menghambat, menjangkiti anak muda sekarang. Huruf depannya G. Penyakit apa itu? Ya, game. Apa lagi? Gadget. Game bro. Kalau misalnya, perasaan gue dikit nih. Nah, kira-kira apa nih? Ya, galau. Ya, kita lihat yuk. Oke, yang betul adalah galau. Ya, galau. Nah, Kak Rama ingin menunjukkan ya seperti apa contoh-contoh orang yang sedang galau. Ya, Kak Rama buka dulu slide-nya. Oke. Yang pertama, orang galau, terutama remaja, apa penyebabnya? Kita ya, siapa yang di ruangan ini sudah naksir sama lawan jenisnya? Ya. Kalau sesama jenis ngeri, ya itu cowok-cowok yang duduknya dempetan, ayo bisa. Oke. Pertanyaan Kak Rama adalah boleh tidak suka sama lawan jenis? Boleh, tapi yang tidak boleh adalah ketika perasaan itu membuat kita menjadi galau, lupa sholat, lupa belajar. Ya, tidak boleh. Oke, penyebab galau yang lain. Nah, ini kurang ya. Kebanyakan belajar bikin galau nggak? Bikin galau juga, emang ya. Kebanyakan belajar bikin galau. Terus apa lagi? Ujian, nggak ada duit, bikin galau. Terus ngomongin sama orang tua, bikin galau nggak? Bikin galau. Tapi tadi Kak Rama dibisikin sama Bu Ida, kepala sekolah SMP 05, Kak, teman-teman di sini, adik-adik di sini nggak ada Kak yang galau. Jadi slide tadi gambarnya nggak ada yang mirip. Tunggu dulu, Kak Rama masih punya satu slide galau lagi. Coba lihat kanan kirinya. Kira-kira ada yang mirip nggak nih? 1, 2, 3. Kucing aja bisa galau ya. Ya ampun. Oke. Jadi ya teman-teman, emang yang namanya galau itu nggak cuma remaja, orang dewasa juga ngerasain. Ya, tapi apakah kita akan menyerah begitu aja? Jawabannya tentu tidak. Tapi sebelum itu, karena mau puterin dulu video yang satu ini. Let's check it out. Nah, ini tikus. Ya.
lihat apakah dia akan berhasil. Kita akan lihat. Bisa galau ya. Kita lihat apakah dia akan menyerah. Tikusnya binaragawan ternyata. Kita lihat karena dia akan mengatasi masalahnya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat Mr. Tikus. Oke teman-temanku, di hadapan kalian ini ada orang buta. Orang buta itu paling gampang galau. Tapi teman-teman lihat, apakah Karama galau hari ini? Apakah Karama bersedih karena kondisi Karama? Tapi sebenarnya Karama ini bisa nggak galau? Bisa saja. Kenapa? Hidup jadi orang buta itu nggak gampang, boys and bestie. Ya, karena mau pakai musik itu tuh yang kayak nangis-nangis gitu, musik-musik yang nangis-nangis gitu nih. Ya, biasa kalau berdoa kan nangis-nangis gitu ya. Musiknya yang ini bukan nih. Coba kita tes dulu. Coba. Kita tes dulu musiknya yang mana nih? Nah, ini musik di mana nih? Ya, teman-teman, apa yang terjadi? Kalau Karama ini sebagai orang buta, Karama bersedih, ya, maka Karama akan bilang, ya Allah, kenapa dalam hidup saya tidak bisa melihat sama sekali? Saya tidak bisa melihat wajah. Siapa kamu namanya? Yang cantik ini? Bisa. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya tidak bisa melihat alam semesta. Saya mau sekolah susah, dibully melulu. Kenapa hidup saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Tapi apakah Karama seperti itu? Alhamdulillah tidak. Makanya Karama berharap teman-temanku semuanya yang Allah berikan penglihatan sempurna tidak galau. Kenapa? Karena sesungguhnya lah kita adalah manusia pilihan. You and you and you and you and you and me. Kita semua adalah manusia pilihan. Apa buktinya? Sebelum Karama buktikan. Kita yang nonton film porno. Kita nonton film porno ya. Ini dia film pornonya. Ya, ini proses terciptanya individu yang disebut manusia. Itu pakai cebong ya, cebong. Ini adalah sperma, jadi sperma yang menuju ke sel telur. Jumlahnya ada ratusan juta. Jadi lihat bentuknya bergerak-bergerak ya.
biggest cells in the human body. Of the hundreds of millions of sperm, only hundreds finally. They surrender, each trying to bear its way in. Jadi sperma menuju ke sel telur, spermanya ratusan juta tapi sel telur cuma satu. Penetrates the zona pellucida, or eggshell. The exterior closes, and the race is over. All other sperm are shallow. The egg is sealed, and so is the fate of the person who will grow from it. The fertilized egg now has all the genetic information it needs to create new life. A glorious chain reaction has begun. Oke teman-temanku, itu tadi proses terciptanya individu yang disebut manusia. Ada berapa banyak sperma? Ratusan juta. Ya. Yang diterima sama sel telur berapa? Satu. Maka teman-temanku, ya teman-teman, saya, Pak Cecep, ini kita asalnya cepong semua dulu. Ya. Tapi bayangkan. Ya. Kamu yang nyengir giginya tonggos siapa namanya? Saya ketawa giginya maju ke depan. Kamu siapa namanya, bro? Nama siapa, bro? Farel. Panggilannya? Farel. Saya doakan jadi juragan odol. Ya teman-teman, ya. Jadi kita ini, saya teman-teman, ini adalah hasil seleksi. Bayangkan, ada kesempatan nggak kita itu tidak terpilih? Ada, ya. Makanya memang kita harus bersyukur. Tapi Kak, susah banget bersyukur caranya gimana? Nah, hari ini karena mau kasih resepnya, tapi harapan Karama teman-teman lebih tenang. Oke, lebih tenang. Karama hitung sampai 1, hitung sampai 1, lebih tenang. 3, 2, 1. Oke, resepnya adalah satu kata yang semua pasti suka. C-I-N-T-A, cinta. Kita akan ngomong, ini penyanyi dangdut tahu aja. Oke, cinta. Karena mau tanya siapa yang udah pernah jatuh cinta? Minta tolong dong. Satu cewek aja. Maju. Maju. Siapa yang berani kasih tahu ke Karama kalau jatuh cinta itu rasanya gimana? Maju. Soalnya kalau Karama tanya cowok paling jawabannya cuma ya gitu deh Kak. Gitu. Oke. Kamu namanya siapa? Salsa. Coba dong kasih tahu perasaan kamu jatuh cinta gimana? Thank you. Jadi kalau kamu lihat dia di lapangan sini gitu, berarti lagi jatuh cinta tuh dia. Gitu. Wah, gila. Ciki-ciki bum berarti. Oke, thank you. Boleh duduk dong. Thank you ya. Oke. Ya. Nanti laki-laki ditanyain juga ya. Perasaan cinta yang pertama kalau kita jatuh cinta itu adalah kita merasa bahagia, betul nggak? Ya, sering senyum, ya kan? Yang cowok kalau jalan di lapangan, kalau cewek. Kalau yang cewek kayak tadi, ting gitu ya. Ya. Bangun pagi disuruh emaknya sarapan. Lo kenapa lo? Enggak. Senyum-senyum sendiri. Ini ya, ciri pertama orang yang jatuh cinta itu adalah dia setiap
harinya cenderung bahagia. Oke, sekarang ya, ciri orang jatuh cinta berikutnya adalah kayak cowoknya nggak apa nih? Cirinya punya cowoknya badung, jelek, bengal, terus dinasihatin sama teman kita, lo jangan jadian sama dia ya. Apa yang kita bilang, apa yang kita jawab, dia itu yang terbaik buat gue. Itu dia ya. Orang yang jatuh cinta, dia akan menganggap pasangannya atau orang yang disukai itu adalah yang terbaik. Babe kita cinta gak sama kita? Cinta. Walaupun anak lain lebih ganteng, lebih cakep, tapi tetap aja kita diumpanin. Karena memang yang terbaik gitu ya. Oke, ciri berikutnya orang yang jatuh cinta adalah kreatif. Ya, dulu belum jatuh cinta nggak bisa bikin puisi. Nah, ketika sudah jatuh cinta bikin puisi, oh ayang, wajahmu bagaikan rembulan. Wah, kalau saya marah, kenapa? Bulan itu nggak rata. Jadi kamu dibilang kamu nggak rata. Ya. Ada yang bawain sarapan pagi nggak buat ayangnya? Ada. Ya Allah, yang kata telur ya, telur ceplok gitu. Dibawain. Ada nggak yang begini nih, kayak cewek-cewek sini antusias banget nih? Ada. Ciri orang yang jatuh cinta berikutnya adalah dia itu rela berkorban. Ya. Orang yang jatuh cinta itu rela berkorban, banyak lah gitu ya, korban perasaan, korban hati gitu ya. Nah, pertanyaannya, Kak, saya kan masih SMP kok diajarin cinta-cintaan. Makanya Karama kasih tahu, ini adalah cinta kepada orang lain. Tapi hari ini Karama ingin mengajarkan bahwa kita harus mencintai diri sendiri. Kalau kita suka sama orang, kita bilang I love you. Kalau kita cinta sama diri kita, maka kita bilang I love me, I love myself. Ya, teman-temanku yang baik hatinya, ini lihat nih, Karama sebagai orang buta. Teman-teman lihat Karama tersenyum. Menurut teman-teman hari-hari Karama dominan bahagia atau tidak? Karama bahagia. Jadi orang buta itu nikmat, alhamdulillah. Coba kalau Karama nggak buta pakai kostum gini, ya biasa aja. Ya, ketik di padahal gue nyanyi, suara gue bagus banget tadi. Oke, ya. Karama sebagai orang buta nih, ya Allah. Karama bilang, alhamdulillah ya Allah saya jadi orang buta. Saya sayang sama diri saya. Coba, kalau saya bukan orang buta mungkin nggak diundang sama Wida. Ya, kalau saya bukan orang buta, spesial nggak bisa ngetik cepat, nulis buku, enggak, biasa aja. Tapi Allah muliakan karena Karama sebagai orang buta ini, ya Allah muliakan. Nah, mungkin ada di antara teman-teman di sini di hadapan Karama ada yang fisiknya mohon maaf kurang proporsional, ya. Ada yang terlalu kurus, ada yang terlalu gemuk, ada yang kulitnya mungkin hitam, ungu, orange, hijau dan lain sebagainya. Ya, mulai hari ini berbahagialah dengan dirimu. Itu Allah sudah kasih yang terbaik buat kamu. Ya, Kak, tapi ada yang suka ngatain saya gemrot gitu ya. Atau yang ngatain saya biasa kalau cewek bogel gitu ya. Ya. Katakan pada orang yang merundung atau orang yang ngeledekin bahwa sesungguhnya kamu mencela ciptaan Allah. Oh, takut nggak? Takut lah gitu loh. Ya.
menganggap diri kita ini adalah ciptaan Allah yang paling baik, paling sempurna. Allah tuh sudah takar. Jadi Allah menciptakan Karama buta ini emang udah ada maksudnya. Ini kayak gini nih, Karama jadi orang buta nih, gitu ya. Maka teman-temanku ya, di hadapan Karama, jangan pernah menghina diri kamu sendiri. Kalau nggak berhenti ngomong, Karama tidak tutup mulut. Ya, sekali lagi, jangan suka menghina diri sendiri. Misalnya apa? Ah, gue emang bego. Ah, gue emang nggak bisa apa-apa. Ah, gue emang bau. Kayak gitu ya. Don't be, jangan pernah. Ya, ini yang terbaik sudah Allah kasih. Oke, boys. Oke, bestie. Ya, berikutnya kreatif. Teman-teman lihat, Karama buta tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kreatif nggak? Kreatif caranya gimana? Komputer bisa ngomong, Karama pakai. Teknologi Karama pakai. Maka teman-teman yang di hadapan Karama, kalau kamu jatuh cinta pada dirimu, insya Allah akan menemukan kreativitas. Ya, apapun, insya Allah teman-teman bisa raih. Dan ciri yang terakhir, rela berkorban. Teman-teman, Karama sebagai orang buta mau belajar keras. Alhamdulillah selesai S2. Ini kenapa? Ya buat Karama senang banget. Maka teman-temanku belajar sedikit nggak ada masalah. Ya, ujian nggak main HP sebentar nggak ada masalah, tidak apa-apa. Ya, jadi teman-teman, oh suara saya jadi kayak habis juga kayak gini. Ya, oke ya. Nah teman-teman, cinta itu dari mana turun ke mana sih? Benar, berarti orang buta nggak bisa dong jatuh cinta, gimana dong? Nah, kasihan deh ya. Nah teman-teman, ini Karama mau kasih tahu hari ini, cinta itu asalnya dari otak. Dari otak. Kenapa? Kamu melihat, aku mau geser. Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Panggilannya siapa? Ayu. Dwi. Gua congeng nih. Dwi ya. Oke. Karama melihat Dwi di hadapan Karama, enak sih. Mata ini cuma nangkep doang, tapi yang memproses adalah otak. Ketika kita dipanggil, hai sayang, telinga ini cuma perantara doang, yang memproses adalah otak. Ya, makanya orang gila nggak bisa jatuh cinta. Ya. Nah itu kenapa otak itu begitu luar biasa, semuanya pegang otaknya. Ya, siapa yang masih punya otak? Siapa yang suka otak-otak? Oke, kita buktikan otak manusia ini luar biasa. Karena mau ngasih tahu nih, Albert Einstein ada yang kenal? Ya, saudara jauh saya. Albert Einstein, ilmuwan yang sangat terkenal, baru memakai 12% dari kemampuan otaknya. Di sini ada yang 10% lah. Ya, oke. Karama mau bikin satu permainan, ya. Tapi Karama minta untuk mana sih meja gua? Oh ini dia. Nih, ya. Karama minta untuk sesi permainan yang masih ngobrol boleh tenang dulu ya. Jadi Karama supaya nggak kebanyakan minum, soalnya ini haus banget nih. Rasanya pengen bikin sirup pakai mangkok. Ya, jadi sirupnya semangkok gitu. Nih, Karama ada permainan membuktikan bahwa kekuatan otak itu tuh luar biasa banget. Ya, mungkin Karama butuh bantuan Pak Cecep buat pegang ini ya, mikrofon. Oke.
Semuanya teman-teman, lihat tangannya masing-masing di bagian sini nih, bagian sini. Ya, di bagian nadi ya. Sudah? Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman perhatikan di bagian nadi ini ada garis lurus. Ada ya? Nah, tolong garis lurus di tangan kiri disambung dengan garis lurus di tangan kanan. Jadi kayak gini nih. Ya. Kalau sudah tangannya diangkat begini langsung tutup. Ya. Ini bukan jutsu ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Allah itu menciptakan tubuh kita ini tidak sama strukturnya. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak sama. Buktinya apa? Perhatikan jari tengah tangan kita. Itu tingginya yang kanan sama kiri nggak sama. Ya, ada yang lebih tinggi sebelah kanan, ada yang lebih tinggi sebelah kiri. Ini normal ya guys. Ya, bukan berarti teman-teman ada kelainan, tidak. Nah, Karama minta tolong posisi tangannya jangan dirubah, tetap seperti itu. Jangan dirubah ya posisinya. Sekarang tutup matanya, tutup matanya semua. Karama akan hitung dari hitungan 3 sampai 1. Di hitungan ke-1 teman-teman ikuti perintah Karama dalam hati. Jelas ya? Oke, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman yang sudah tutup mata. Karama minta ikuti perintah Karama dalam hati. Ucapkan dalam hati, saya suruh tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang berubah jadi lebih pendek. Sekali lagi, saya suruh tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang berubah jadi lebih pendek. Bagus sekali. Kita ulangi lagi. Saya suruh tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang berubah jadi lebih pendek. Karama minta perintah ini terus diulang. Walaupun tidak sama tidak apa-apa, yang penting mirip ya. Jadi saya suruh atau saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang berubah jadi lebih pendek. Tolong diulang terus, jangan berhenti. Jadi saat ini kita sedang mengaktifkan otak kita belahan kiri. Ini adalah otak afirmasi atau otak data ya. Oke, sambil tetap mengucapkan perintah, saya suruh tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang berubah jadi lebih pendek. Sekarang kita aktifkan otak kita belahan kanan. Ini otak visualisasi atau otak kecerdasan. Caranya adalah, walaupun mata tertutup, bayangkan teman-teman matanya bisa melihat menembus matanya. Bayangkan bisa melihat tangan yang ada di hadapan teman-teman. Bayangkan tangannya masing-masing yang ada di hadapannya. Zoom ke jari tengah, zoom terus ke jari tengah. Untuk teman-teman yang jari tengahnya lebih panjang sebelah kanan, bayangkan jari tengah tangan kanan itu makin lama makin pendek, terus memendek sampai akhirnya menjadi lebih pendek daripada jari tengah tangan kiri. Untuk teman-teman yang lebih panjang jari tengahnya sebelah kiri, bayangkan jari tengah tangan kirinya makin lama makin pendek, terus memendek dan akhirnya menjadi lebih pendek daripada jari tengah tangan kanan. Oke, sebelum kita buka mata, sekali lagi kita ucapkan dalam hati, saya suruh tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang berubah jadi lebih pendek. Di hitungan ketiga, semuanya buka mata. 1, 2, 3. Silakan lihat apakah berubah posisi tangannya. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong biar lebih seru. Oke, teman-teman, ada nggak yang tangannya ngerasa kayak kesetrum? Ada nggak
nggak yang rasa kayak bergetar gitu ya? Apakah Kak Rama hipnotis? Tidak, semuanya sadar ya. Pertanyaan Kak Rama adalah, apa yang terjadi kok tangannya bisa bergerak sendiri padahal Kak Rama nggak apa-apain? Ada yang bisa bantu nggak? Ya, jawabannya adalah teman-teman, inilah yang disebut dengan kekuatan dari otak yang sudah Allah ciptakan. Ini sebagian kecil. Tadi dalam permainan kita ngapain? Ya tidur. Ya, tutup mata terus ngomong apa? Saya suruh tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang jadi lebih pendek. Itu diulang-ulang nggak? Diulang-ulang. Selain diulang-ulang, kita bayangin juga nggak? Maka pertanyaan Kak Rama teman-teman, ya, pertanyaan Kak Rama ini sedikit menakutkan. Sedikit menakutkan. Kak Rama mau tanya, apa yang terjadi kalau kamu bilang, gue kok jelek banget ya, gue kok jelek banget ya, gue kok jelek banget ya, nggak ada yang mau sama gue, nggak ada yang mau sama gue, nggak ada yang mau sama gue. Apa yang terjadi? Nggak ada yang mau. Betulan. Gue emang bego, gue emang bego, gue emang bego. Apa yang terjadi? Bego beneran. Ya. Baru diputusin, apa yang kita omongin? Gue kok ngenes banget, gue kok ngenes banget, gue kok ngenes banget. Apa yang terjadi? Dia ngenes beneran. Nih ya. Maka hati-hati, benarlah bahwa kata-kata itu adalah doa. Nah, ya, mendingan kayak tadi, siapa namanya Mas? Dia bilang, gue pengen jadi pintar, gue pengen jadi pintar, gue pengen jadi pintar. Betul. Diulang terus, tapi tidak cukup. Harus dibayangin juga. Ya, harus dibayangin juga. Tujuannya apa? Supaya otak kita memproses. Ya, dia memproses. Oke. Contoh paling sederhana gini deh. Ini sekarang nggak perlu tutup mata. Semuanya suka garuk-garuk. Oke. Yang pertama, Karama mau kasih tahu. Garuk punggung tangannya kayak gini, ya. Garuk kayak gini, sambil ngomong, tangan gue lecet, luka parah. Aduh, sakit banget. Terus teman-teman bayangin tangannya berdarah. Padahal garukannya biasa, tapi lebih sakit rasanya. Oke, sekarang rubah. Tetap menggaruk, tapi bilang, tangan gue kebal, buat dari baja. Oh, tangan gue kuat banget. Ya, rasanya beda guys. Ya, rasanya beda. Itulah otak, begitu luar biasanya otak manusia. Makanya dalam kehidupan Kak Rama tidak mau bilang, wah Kak Rama orang buta yang tidak ada gunanya, nggak ada yang mau sama Kak Rama nggak akan dapat jodoh. No fucking way. Ya, tidak mau. Kak Rama bilang, ya Allah, alhamdulillah dilahirkan sebagai orang buta. Terima kasih ya Allah. Bantulah saya ketemu dengan jodoh, bantulah saya ketemu pekerjaan yang baik. Ya, ini yang Kak Rama ucapin setiap hari. Maka kalau kamu mau mencintai dirimu, mulai hari ini rubah pola pikirnya, ya, mulai mencintai diri sendiri. Nih Kak Rama mau tunjukin nih, ada video, ya, adegannya sama, adegannya ini kejadiannya sama di pagi hari, tapi yang satunya dia berpikir negatif, ya, baper gitu. Yang kedua dia berpikir positif. Ya, kita lihat apakah yang terjadi, ya. Karena cari dulu. Oke, ini dia. Video emosi. Ini lihat ya, ini yang pertama yang baperan. You're getting exactly what you're feeling about, not so much what you're thinking about. That's why people, if they stub their toe out of bed, they tend to spiral. Kesel kan dia. Terus dia perjalanan ke kantor gimana? They have no
flu, that a simple shifting of their emotions can change their entire day and life. Nah ini yang Start out having a dia good nggak day, baper, and baik-baik that aja. particular happy feeling. As long as you don't allow something to change your mood, you're going to continue to attract by the law of attraction more situations, circumstances, people that sustain that happy feeling. Good days, bad days, rich get richer, poor get poorer. It's all about what these people are predominantly and continually feeling. You can begin right now to feel healthy. You can begin to feel prosperous. You can begin to feel the love that's surrounding you, even if it's not there. And what will happen is the universe will correspond to the nature of your soul. The universe will correspond to the nature of that inner feeling and manifest, because that's the gift. Ya teman-teman, So basically what you jadi mulai hari ini kalau mau jadi orang sukses, karena mah udah kasih tau kemarin, butuh proses, nggak bisa langsung. Ya, nah yang biasanya betean, baperan, yang biasa suka apa sih? Senang-senang gitu. Mulai dibiasakan untuk dihilangkan gitu ya, karena itu tuh nggak banget lah gitu. Ya, ini biasanya yang cewek ini. Oke, kemarin ada rekan kita yang udah dapat uang, siapa namanya? Salsa. Hari ini Karama mau tawarkan job. Ya, job. Oke, jadi gini, Kak Rama sebagai penulis ini punya tokoh bidadari namanya Wahita. Wahita ini umurnya 16 tahun. Ada nggak yang udah 16 tahun? Belum ya? Oke. Let me show you Wahita. 为了保证大脑，它的那个都感控制大脑，我们的 BD O R Alpha D D O D O N Enter。Alpha sign step 5 music MP3 picture enter picture。DOD 2 for DOD 3 enter picture。3 to 21 1 1 3 to 21 enter。Oke. Ini ada Wahita. Oke. Jadi Wahita ini umur 16 tahun, dia mager, hobinya nonton drakor, main game, makan snack, mandinya itu 2 hari sekali. Supaya banget. Ya. Tapi cerita-ceritanya Wahita ini selalu membawa pesan moral yang baik. Kak Rama sudah tunjukkan beberapa gambarnya Wahita. Ya, tawaran Kak Rama adalah barang siapa? Barang siapa yang bisa, ya, barang siapa yang bisa menggambar Wahita jauh lebih bagus dari gambar-gambar yang Kak Rama tunjukin, DM Kak Rama, I will pay you. Oke. Mau bikin komiknya Wahita silahkan, selama ceritanya halal dan ceritanya baik, ya. Oke. Ya, DM Kak Rama siapa yang sanggup, boleh. Nah, alhamdulillah Wahita ini dia sudah punya bukunya sendiri. Judulnya adalah Wonder Wahita. Karena mau tunjukin bukunya, contohnya. Oke, ini dia.
Ya, jadi itu tawaran dari Kak Rama yang mau menggambar Wahita atau mungkin mau bikin gaunnya. Gaunnya Wahita udah lihat ya. Jadi gaunnya Wahita itu ada style batiknya gitu. Silakan DM Kak Rama di Instagram ya. Nanti insya Allah ada rezeki kita akan coba untuk dibayar yang menggambar ya. Nah, sampai detik ini siapa yang belum termotivasi dan tergugah hatinya? Kalau belum, Kak Rama ingin memperkenalkan seorang teman. Ini Kak Rama kenalnya tahun 2006. Ketika dia datang ke Indonesia dan Kak Rama bangga bisa menggendong teman Kak Rama. Loh, kok digendong Kak? Ya, kok digendong? Kita lihat, ya. Kita lihat kenapa teman Kak Rama ini harus digendong. Ini dia. Yang di belakang boleh lihat ya, karena ada terjemahannya. Pak Cecep minta tolong ambilin suling di tas saya ya. Everyone often said that one of the slides is going to be you like them, they're freaking out. They're like, yeah, like this. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened? You know? Ini ada. Ya, oh iya. Oke. There were times where I sort of looked at my life. Nyala tapi kan banyak orang jadi kan. Jadi gerak. Kan banyak dosa jadi. Hubungan kan banyak dosa. Ini nih. RB-nya kok kemarin nggak ngajak? Oke, ini kalimat terakhirnya keren banget yang dia bilang. Nggak ngajak. Bisa di Selasa. Di Selasa. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think. Masalah ngapain tuh? Oh, nyiapin di atas. Itu Ini kita ruangan lihat itu. bahkan dia bisa berenang. Yang mau buat ujian itu. Bukan ada ujiannya kakak kelas. Oke, teman-teman, beliau ini namanya Nick Fujisik dari Australia. Waktu kita lihat dia, kita merasa kasihan apa malah lucu? Apa yang dia nggak punya? Apa dia nggak? Tapi coba lihat, apakah dia sedih? Ya, dia senyum. Ya, dia malah nganggap hidupnya tuh lucu. Ya, kadang-kadang dia ngerasa galau juga, tapi dia lawan kegalauannya sampai akhirnya dia bisa menjadi motivator terkenal di dunia. Karama aja waktu gendong dia merinding. Ya Allah, kalau Karama nggak punya tangan sama kaki gimana rasanya? Ya, maka teman-teman, supaya afdol, kita akan tutup sesi motivasi ini, nanti ada suling lagi dari Karama. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa, ya. Sambil Karama mau cerita, ya cerita sedikit, kita sambil berdoa. Untuk itu Karama mohon yang masih bercanda atau ngobrol, please give me a minute. Ya, kasih Karama kesempatan untuk tenang sebentar aja. Ya. Karama akan hitung dari 3 sampai 1. Di hitungan ke-1 semuanya sudah tutup mata dan duduk dengan tenang, ya. Volumenya dikecilkan, oke? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diatur napas, duduknya yang baik, ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kenapa
Kenapa Karama minta untuk tutup mata? Karama tidak lanjutkan, kalau yang di belakang belum diam ya. Oke, terima kasih. Untuk teman-temanku yang sudah tutup mata, kenapa Karama minta untuk tutup mata? Karena ada cerita yang mau Karama ceritain, tapi nggak akan bisa sampai kalau ceritanya tuh nggak sambil tutup mata. Ya. Nah, teman-teman, selama 2 hari ini kita udah bareng-bareng ya, sama-sama udah belajar bareng. Tapi ada satu hal yang Karama nggak bisa share, yaitu bagaimana rasanya jadi orang buta. Nah, buat yang udah tutup mata nih, terima kasih banget. Kurang lebih kayak gini rasanya hidup seperti Kak Rama. Jadi sejak kecil sampai sekarang, insya Allah sampai meninggal nanti, Kak Rama tidak bisa melihat ya, rasanya kurang lebih kayak gini gitu ya. Jadi Kak Rama tidak akan ngomong soal kuburan, soal meninggal, enggak. Tapi Kak Rama pengen cerita nih pengalaman jadi orang buta nih kayak gini ya. Nah teman-teman, Kak Rama cuma mau tanya doang nih. Apa yang akan teman-teman lakukan seandainya saja hari ini nih Allah ambil penglihatan itu dari mata kita. Kita lagi bercanda ya, nangis-nangisan bercanda, tiba-tiba Allah hukum, Allah ambil. Karena apa? Tidak memperhatikan. Kita lagi senang-senang jahilin teman kita, tiba-tiba Allah ambil penglihatan. Kita sering dengar ya di YouTube, di berita, di mana-mana, orang yang tadinya sehat tiba-tiba entah kena musibah atau bagaimana. Bayangkan teman-teman, kalau mulai hari ini mata itu udah nggak bisa lagi dipakai buat melihat keluarga, udah nggak bisa lagi dipakai buat main game atau nonton TV, atau yang bisa naik motor ya naik motor gitu ya. Nah teman-teman, nggak cuma itu. Apa jadinya kalau boleh pegang tangannya deh, tangan sama kakinya masing-masing boleh pegang. Gimana kalau tangan sama kaki itu juga Allah ambil? Ayat tadi tuh siapa namanya, Nick Vujicic, Allah ambil tuh fungsi dari tangan dan kaki kita. Ini bukan main-main, bisa aja kalau Allah mau. Kenapa? Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Nah, kenapa Karama ngomong kayak gini? Karena Karama mau mengingatkan satu firman Allah yang mengatakan bahwa barang siapa hambaku yang tidak pandai bersyukur, niscaya azabku sangat pedih. Maka teman-teman, Karama cuma mau ngingetin yang sudah tutup mata dan mengikuti sesi ini dengan baik. Karama cuma mau mengingatkan, selama ini kita udah bersyukur atau belum? Selama ini kita belajarnya masih mager apa udah rajin? Masih mager ya teman-teman. Padahal Allah kasih matanya lengkap, tangannya lengkap, kakinya lengkap, banyak hal yang bisa dilakuin. Bagaimana seandainya ini ada orang buta di hadapan teman-teman nih, tapi alhamdulillah Allah berangkatkan, sekolahnya selesai, ada pekerjaan, mendapatkan jodoh. Jangan mau kalah sama orang buta. Maka hari ini Karama minta teman-teman lebih bersyukur. Apa caranya? Karama cuma minta satu. Setelah selesai acara ini, teman-teman jadi orang yang lebih baik. Kak, saya nggak bisa Kak berubah langsung. Emang nggak bisa. Semuanya butuh proses. Yang biasanya bangunnya jam 5:30, besok bangunnya jam 5:20. Besoknya lagi jam 5:10, sampai akhirnya bangunnya jam 2. Yang selama ini suka ngedumel ya, suka kesel, suka baper, mulai dikurangi. Yang kebanyakan manyun dirubah jadi lebih banyak senyum. Matamu guys, mata boleh pegang matanya masing-masing. Bayangin tuh kalau mata nggak berfungsi, aduh banyak banget yang nggak bisa dilakuin. Makanya mulai hari ini teman-teman yang punya mata masih sempurna, dipakai dengan baik ya, boys, bestie, dipakai dengan baik. Kenapa? Karena susah banget kalau penglihatan tuh sampai nggak ada.
Dan pesan Karama yang terakhir, kalau ketemu orang buta di jalan tolong dibantu ya guys. Ya, kalau ketemu orang buta di jalan tolong dibantu, jangan diledekin, jangan dicembungin, jangan dijorokin. Kenapa? 40 langkah kalian ikhlas menuntun orang buta, surga itu jaminannya. Ya, surga jaminannya. Kak, kalau nggak ketemu orang buta gimana? Jangan sampai buta hati. Apa contohnya buta hati? Sholat kagak mau, ibadah nggak mau, belajar nggak mau, tawuran dulu, pacaran dulu. Ini namanya buta hati. Ya, jangan sampai buta hati. Maka teman-teman, ya, beda sama orang lain yang kalau berdoa itu nangis-nangis, enggak. Ngomong soal kuburan atau meninggal-meninggal, enggak. Karama pengen justru teman-teman semangat. Ya, setelah keluar dari ruangan ini, permintaan Karama cuma satu. Jadi orang yang lebih baik. Sebaik apapun, sekecil apapun itu enggak apa-apa. Yang penting setelah ini menjadi orang yang lebih baik. Ya, oke teman-teman. Karama akan hitung. Di hitungan ketiga, kita semua buka mata sambil ucapkan hamdalah untuk teman-temanku yang non muslim. Boleh ucapkan puji Tuhan dan lain sebagainya dalam hati ya, semuanya dalam hati. Karena makan itu 1, 2, 3, buka semua matanya. Alhamdulillah ya. Allah masih kasih kesempatan, masih bisa melihat ya. Tolong dipakai dengan baik ya teman-temanku. Oke boys, bestie. Senang gak sih ketemu sama Karama hari ini? Senang banget ya. Mau gak jadi saudaranya Karama? Mau ya. Ini kan kelas 7, kelas 8 ya. Bilang sama Pak Guru, bilang sama Ibu Kepala Sekolah, Bu, dipanggil lagi. Karama senang banget bisa datang ke sini. Insya Allah kita tetap bersaudara. Dan untuk menutup hari ini, Karama akan mainkan lagi suling. Kalau kemarin itu judulnya Cahaya untuk sahabat Karama yang namanya Rara. Kali ini musik yang Karama mainkan ketika tampil di Kick MB. Ya, harapannya ini jadi kenang-kenangan, bisa menjadi semangat buat teman-teman. Pak Cecep mungkin nanti boleh dipegangin ya ini mikrofon. Terima kasih. Kita dengar Kak Rama bermain alat musiknya, yang lainnya suaranya tolong ditutup dengarkan bunyinya.
Ya, kita kasih aplaus buat Kak Rama. Sekali lagi yang meriah. Terima kasih Kak Rama yang sudah memberikan inspirasi.